Oke, selamat siang Pak Alex. Nama saya Stefan Menta dengan NIM 27002265370 dari kelas Prescriptive Data Science. Sekarang saya akan mempresentasikan buat UTS saya, proyek UTS, di mana untuk nomor 2 ya. Oke, nah jadi untuk nomor 2 ini kita itu menggunakan kasus yang sama dari nomor 1, cuma menggunakan namanya MILP atau Mixed Integer Linear Programming. Oke, jadi di sini tuh dikatakan bahwa dari empat sektor itu kita bakal naikin permintaan akhirnya sebesar 60% atau demand-nya itu naik sebesar 60%, tapi sistem input output-nya di sini udah diabaikan. Nah, pemerintah itu di sini tidak harus mengaktifkan seluruh sektor secara bersamaan. Artinya bisa aja beberapa itu tidak dijalankan sama sekali atau apabila jumlah output-nya kurang dari permintaan. Artinya di sini adalah di mana dia mau fokus ke salah satu, kalau bisa fokus ke salah satu sektor tapi mendapatkan PDB yang lebih tinggi, maka dia bakal fokus ke sektor itu aja. Jadi yang lain gak usah gitu. Oke. Habis itu di sini itu kita disuruh buat model ya. Cara buat modelnya gimana? Kita bakal lihat di nomor 2.ipnb. Kita bakal ke atas tip. Nah, di sini itu ini cuma import. Kita bakal bahas dulu dari sini. Nah, untuk decision variabelnya ditambahkan binary YA, YM, YS, YI. Nah, maksudnya apa? Jadi di sini tuh kita tambahin decision variable. Dari yang sebelumnya itu adalah cuma si output dari prediction-nya atau sorry, output dari prediction, output dari production-nya. Nah, di sini tuh kita tambah decision variable biar nanti modelnya tuh memutuskan apakah ini mau di stop atau dinyalakan, di off atau di on gitu ya. Nah, karena di sini untuk sistem input-outputnya diabaikan, jadi kita hapus constraint-nya. Oke, habis itu constraint nomor 1, di mana di sini tuh dia minta demand or minimal production, demand-nya. Nah, demand ini maksudnya apa? Kan tadi dia minta ya kalau outputnya itu harus lebih besar daripada uh, sistem input-output ditambah dengan si domestiknya. Sorry, ini yang ini sorry permintaan akhir domestik. Oke. Nah, jadi otomatis karena sistem import outputnya udah gak ada, ya udah kita cuma perlu memastikan kalau misalkan productionnya itu lebih tinggi daripada 80, lebih tinggi dari 110, lebih tinggi dari 80, lebih tinggi dari 64, atau dikali dengan 60%, karena dia bilang tambah 60% ya. Jadi tinggal dikali 160% atau 1,6 gitu. Dapatnya segini. Nanti kita tinggal taruh kalau misalkan DA-nya, ini kan DA-nya. Nanti artinya persamaannya itu adalah PA-nya ini harus lebih besar sama dengan si DA dan dikali dengan si model YA-nya untuk memastikan dia on or off. Nah, itu nanti saya jelaskan waktu ke code-nya. Nah, lanjut ada batasan export. Oke, jadi kalau misalkan tadi kan exportnya itu berdasarkan output, tapi kan sistem input outputnya udah hilang. Nah, tapi kan outputnya tetap ada, yaitu berasal dari si demand-nya. Oke, nah jadi di sini itu caranya gimana? Kalau misalkan sektor itu dimatikan, maka production tersebut juga harus nol. Ini udah tentu ya, dimana kan kalau misalkan sektornya dimatikan, productionnya juga harus nol. Oke, maka di sini itu digunakanlah di mana PI itu harus eh, M kali nol. Ini saya liatin aja contohnya. Nah, di sini PI atau PI itu maksudnya P ke I ya, bukan P besar, PI besar. Jadi misalkan production A itu harus punya eh, sesuatu dikali dengan model A. Nah, sesuatu ini yang mau saya jelaskan, yaitu adalah Big M. Oke, Big M itu di mana itu di sini adalah M itu adalah angka yang sangat besar. Oke, gunanya apa? Gunanya itu kalau misalkan modelnya dimatikan, otomatis Y-nya 0. M dikali 0 sama dengan 0. Otomatis PI harus lebih kecil sama dengan 0. Artinya PI-nya pasti 0 kan. Produksinya pasti 0. Otomatis sektor tersebut mati. Tapi kalau satu gimana?
Nggak mungkin kan kalau sektornya nyala, productionnya itu eh, sebesar satu doang. Masa nyala berarti productionnya cuma satu? Enggak dong. Makanya di sini kita taruh M itu adalah angka yang sangat besar. Oke, jadi angka yang sangat besar ini tidak akan ngaruh ke optimisasinya. Cuma nanti dia bisa membuat produksinya sebanyak mungkin asal concern yang lainnya terpenuhi. Jadi di sini M-nya nggak ngaruh gini, gitu loh. Oke, nggak berpengaruh optimalnya, cuma berpengaruh biar bisa on dan off gitu. Nah, ini Nah, kita lanjut ke export yang tadi ya. Nah, hubungannya apa dengan export yang tadi? Nah, di sini itu ada hubungannya. Di mana di sini ada dua cara, di mana saya bakal jelasin dua-dua cara tersebut. Yaitu pertama, kita tahu kalau misalkan definisi dari export itu apa? Yaitu si exportnya sendiri itu berasal dari si productionnya dikurang dengan si DA. Nah, DA itu adalah demand-nya karena output input itu udah berubah dong. Berarti semua production dikurang dengan si demand. Oke, export itu adalah demand production kita, berapa yang bisa kita produksi dikurang dengan demand-nya, sisanya kita jual dong. Oke. Nah, ini kalau misalnya sektornya on dia satu. Oke, makanya di sini SA sama dengan PA kurang 80 karena domestiknya tadi 80. Terus proporsionalnya. Tadi kan ada proporsional di mana kalau yang di sini dia bilang pertanian itu maksimal 30%. Makanya di sini itu kayak saya tulis SA itu harus lebih kecil dari 0,3 PA. Itu tidak boleh lebih dari 30% total produksi. Habis itu absolute exportnya. Jadi ekspornya itu tidak boleh lebih dari 60 unit. Oke. Nah, kalau sektor off-nya gimana? Kita udah tahu kalau misalkan tadi kan Big M, kalau misalkan dikali nol kasih nol. Nah, di sini untuk ekspornya itu contohlah PA. Oke. Kalau PA PA-nya nol, artinya di sini tinggal SA sama dengan 0 kurang 80 kali nol, hasilnya nol. Otomatis yang diekspor adalah nol. Oke, untuk memperjelas maksudnya apa? Nah, kita balik ke PA yang tadi. Buat mendapatkan production A, oke, tadi kan saya ada ini ya, PA lebih kecil M kali nol. Kalau PA-nya itu, kalau misalkan sektor tersebut dimatikan, otomatis M dikali nol sama dengan nol. Contoh di PA. Kalau PA lebih kecil sama dengan nol, otomatis PA bakal nol, pasti nol. Terus di ekspor. Ekspor itu adalah S sama dengan P ke I kurang D ke I dikali dengan dia nyala atau enggak, satu atau nol. Karena dia enggak nyala, makanya PA-nya nol kurang 80 kali nol, maka SH-nya nol. Makanya proporsionalnya semua juga nol nol lebih kecil dari nol gitu. Oke. Nah, kalau misalnya cara kedua gimana? Cara kedua adalah dengan menggunakan yang untuk mencari Big M yang tadi. Kita langsung cari Big M-nya. Cara cari Big M-nya gimana? Dengan cara di sini sama-sama ini ya, di mana PA kurang 80 lebih kecil dari 0,3 kali PA. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah di sini kan kita tahu ya kalau misalkan proporsional ekspornya itu adalah XA lebih kecil sama dengan 0,3 PA. Nah, terus eh, SA-nya itu berapa? SA-nya itu adalah PA kurang 80. Oke, tinggal diganti. SA-nya jadi PA kurang 80 lebih kecil 0,3 PA. Terus ini kan 0,3 PA bisa dipindahkan ke kiri, 80 min 80-nya pindahkan ke kanan. Ini PA kurang 0,3 PA lebih kecil 80, 0,7 PA lebih kecil sama 80. Terus dibagi, terus PA lebih kecil dari 114,2857. Nah, ini tuh bakal dipakai sampai ke tiga sektor lainnya. Yang nantinya saya bakal liatin di code-nya. Oke. Nah, sumber dayanya masih sama.
Fiskalnya bedanya apa? Fiskalnya itu tadi kan PI lebih kecil 120. Otomatis untuk memastikan PI nanti nol, kalau misalkan modelnya dihilangin atau misalkan modelnya nggak kepakai, itu PI lebih kecil sama dengan 120 kali YI-nya. Jadi kalau YI-nya nol, jadi PI lebih kecil sama dengan nol, memaksa PI itu jadi nol. Oke, mungkin tadi yang saya jelaskan kurang kurang. Sekarang kita lihat ke code-nya biar lebih detail dan lebih jelas. Oke, contoh di sini itu saya buat function labor limit, modal limit, dan environmental limit ini bisa diganti ya. Nanti digunakan buat analisis ke depannya. Oke, ini yang tadi saya bilang. Kalau misal, jadi kan kita dapat angka kayak ini bakal jadi big M-nya, big M untuk masing-masing production-nya. Jadi di sini saya buat concurrent model, ini decision variabelnya. Ini buat decision variable tapi yang versi binary untuk menentukan dia on atau off. Fungsi objektifnya masih sama, terus di maximize. Terus di sini itu min production A itu adalah di mana production A itu harus lebih tinggi dari demand-nya. Atau 1,6 kali 50 dikali dengan model dot YA, apakah dia aktif atau enggak. Itu minimal produksinya. Terus di sini itu kita cari uh, production-nya. Oke, kalau misalkan dia ini itu produksi harus nol jika sektor tidak aktif itu di sini ya. Jadi di sini. Oke. Jadi kalau bisa tidak aktif ya dia jadi nol. Ini saya salah komen. Nah, di sini tuh buat cari max production-nya. Max production itu dari ekspornya. Di mana kan kita udah lihat ya dengan cara mengganti yang ada di bagian atas, yaitu proporsinya 80 per 0,7 lebih kecil dari 114. Oke. Jadi dia tuh harus lebih kecil dari 114 buat dapetin. Ini juga 200 PS 94,11. PI lebih kecil dari 71,11. Nah, di sini itu tinggal buat production ini dikali dengan YA-nya. Jadi kalau misalkan YA-nya 0, ya udah berarti dimatiin. Production-nya itu harus 0, ini harus 0, 0, dan 1. Misalkan yang aktif itu ada JM. Oke. Nah, lanjut ke labor limit sama aja, fiskal juga sama aja. Oke. Nah, itu cara pertama. Cara kedua adalah menjadikan export itu sebagai decision variable. Ini sebagai variabel pembantu aja. Jadi kalau kita tinggal tulis export A itu sama dengan production A dikurang dengan demand-nya dikali dengan apakah dia aktif atau enggak. Sesuai rumus yang tadi ya, yaitu rumus yang tadi itu PA kurang DA kali dia aktif atau enggak. Oke, habis itu udah dapat definisinya, kita tulis batas ekspornya, di mana ekspor itu harus lebih kecil dari 0,3 production A, dan absolute ekspornya juga sama, lebih kecil dari 60, 80, 30. Ini juga sama aja. Nah, jadi kita bisa lihat saat ini dengan satu kayak gini, bisa menggunakan dua cara seperti ini. Dari model 1 dan model 2. Di mana itu angka ini kan udah di pre-compute oleh kita sendiri. Kalau di sini tuh eh kita biarin kayak kita cuma nulis rumus-rumus ya sesuai. Cuma nanti hasilnya bakal sama aja gitu loh. Cuman di sini bakal lebih panjang aja karena kan harus tulis satu-satu. Kalau bedanya yang di atas panjang tapi karena kita udah compute sendiri langsung aja tulis sesuai dengan apa yang ada gitu ya. Nah, di sini buat evaluasi modelnya sama aja kayak tadi, di mana kita lihat produksinya, maksimum PDB, terus kontribusinya. Oke, sip. Nah, kita coba lihat ke hasil resultnya. Itu penjelasan dari apa namanya MYLP-nya. Di sini kita lihat ke soalnya, di mana dia nanya pertama itu adalah software GLPK. Di sini tata sektor mana yang dijalankan dan tidak dijalankan. Hasilnya adalah semuanya dijalankan. Oke, jadi tidak ada yang dimatikan. Jadi di sini tuh semuanya dijalankan. Oke, buat kenapanya nanti ada waktu perbandingan. Terus ditanya maksimum PDB-nya berapa? Cari maksimum PDB, kontribusi masing-masing sektor terhadap total PDB di sini kontribusinya. Nah, terus lanjut ke bandingan hasilnya dengan model LP1. Perbandingannya
BTW, jadi di sini itu tadi kan ada model satu dan model 2 ya. Cara membuktikan bahwa mereka sama adalah mereka menghasilkan hal yang sama. Ini result pertama, ini result kedua. Hasilnya sama ya. Oke, makanya saya cuma pakai dua cara yang berbeda dengan menghasilkan hasil yang sama. Oke, ya, sorry. Balik ke nomor tiga. Jadi di sini tuh disuruh perbandingan antara LP nomor satu dan MBLT dan dari nomor dua. Di mana kita bisa lihat kalau misalkan di PDB di nomor dua itu hasilnya lebih rendah daripada LP pertama. Oke, jadi di sini kita bisa lihat kalau misalkan dari produksi pertanian aja dia itu turun dari 147,38 sampai jadi 114,29. Itu yang ada di sini. Nah, ini awalnya 147,38 ya. Oke. Nah, terus ininya manufakturnya naik. Nah, ini itu tunjukin bahwa apa? Bahwa kalau misalkan batasan ekspor di nomor 2 itu menjadi lebih ketat daripada sistem input output yang ada di nomor satu. Ekspor kalau kalian lihat ini 114,29 kita bisa lihat sesuai yang kita hitung tadi. Dia itu kena constraint-nya di UBA di mana ini kan 2857 bisa ganti 2,9 ya, sama aja. Nah, dia kena constraint-nya di sini, dia udah kena maksimal di sini. Makanya dia pertaniannya udah gak bisa lebih tinggi lagi. Dia malah kena constraint-nya karena ekspornya tadi. Oke, terus eh di sini balik. Nah, terus karena sistem input output, sorry, karena dia dibatasin oleh produksinya dibatasin oleh aturan ekspor yang tadi, makanya ekonominya itu dipindahkan ke si manufaktur. Kalau kalian lihat manufakturnya ini naik dari 136,6 jadi 154,666. Oke, karena manufakturnya naik, otomatis kita bisa lihat dong. Kalau yang pertama ini dia lebih fokus nih ke si pertanian. Tapi yang kedua, gara-gara ada constraint dari ekspornya ini, dia malah buat aturannya harusnya dia naikin pertanian, sekarang dia malah naikin si manufaktur gitu. Si softwarenya malah lebih memilih ke manufaktur karena pertanian udah gak boleh diproduksi gitu. Jadi kayak bedanya satunya lebih mentingin misalkan PDB ke sorry, kita lihat yang pertama. Yang bedanya itu adalah yang satu eh, di sini pertanyaannya belum full, tapi dia lanjut ke manufaktur. Tapi kalau misalkan di sini karena sorry, kalau pertanyaannya udah full, dia otomatis pindahin si pertanyaan ini ke manufaktur gitu loh. Padahal kalau misalkan tadi itu dia lebih fokus ke pertanian, mungkin si PDB-nya masih bisa meningkat. Seperti itu. Lanjut ke pertanyaan keempat, di mana kita ubah batas emisi menjadi lebih ketat, apa dampaknya terhadap sektor yang aktif? Oke, dampaknya itu adalah, jadi di sini kita bisa lihat kalau penggunaan dari si emisinya itu ada 302,79, oke, dari 400. Jadi otomatis kalau misalkan kita ubah lebih ketat, sekarang kan 400 kan, kalau lebih ketat tapi ketatnya masih lebih di atas dari 302,79, ya itu gak bakal bertambah. Kenapa? Karena di sini itu solusi yang dia dapat maksnya itu adalah 302,79. Kalau kalian kalau diubah jadi 350, otomatis PDB-nya nggak bakal bertambah atau nggak bakal terjadi apa-apa karena dia masih sesuai gitu ya. Tapi kalau misalkan emisi yang lebih ketatnya seberapa ketat? Misalkan 250 atau 200, oke? Nah, di sini saya contohnya 200 ya. Nah, otomatis dia bakal mengurangi produksi. Kenapa? Karena emisinya nggak cukup buat produksi lagi. Makanya dia bakal kurangin produksi. Alhasil apa? Alhasil PDB-nya maka bakal semakin kecil. Nih, lihat di sini PDB jadi 251, makanya jadi lebih kecil. Nah, buat tenaga kerja di sini
Apa dampaknya terhadap hasil optimasi, oke? Jadi 500, terus apa hasilnya? Hasilnya itu adalah kita bisa lihat kalau misalkan tenaga kerja yang digunakan sendiri itu udah 100%. Kan? Kalau misalnya kita kurangin, otomatis PDB-nya pasti bakal turun. Karena misalkan kayak saya udah butuh 1.000 orang buat generate 100 barang gitu. Tapi sekarang saya mau generate 100 barang, tapi orangnya malah saya kurangin. Otomatis yang mau produk yang saya mau buat atau saya mau generate, otomatis bakal makin turun dong. Soalnya 500 orang ini nggak cukup buat memproduksi 100 barang ini sekaligus. Oke. Makanya di sini kalau di sini pasti bakal menurun ketika dia jadi 500. Oke. Kita lihat aja hasilnya. Hasilnya maksimum PDB-nya 192 di mana tenaga kerjanya masih digunakan semua 100% gitu ya. Nah, nih saya udah bilang di mana PDB-nya pasti bakal anjlok turun karena produksi ini harus dikurangi buat mematiin beberapa sektor gitu loh. Ini bahkan manufakturnya sampai nol gitu. Udah gak kepake manufaktur ya, jadi nol. Oke, apa yang mau saya tambahin? Oke, nah di sini yang mau saya tambahin adalah di sini contohnya di emisi ini. Kalau kita lihat dari sini, bahkan di setelah emisi yang kita kurangin, si infrastrukturnya jadi mati dan sisa 3 sektor yang kita pakai, cuma 3 sektor. Sedangkan karena infrastruktur tersebut dia butuh banyak tenaga kerja, di mana dia tenaga kerjanya berapa? 3 unit ya. Makanya di sini itu karena emisinya kurang, sekarang infrastrukturnya kosong, tenaga kerjanya jadi nggak digunain 100%. Jadi kurang. Nah, begitu segitu aja untuk nomor 2. Terima kasih. Oke.